Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nusuru wa anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang pertama-tama yang kita hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Di sini saya ingin mempresentasikan materi hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lain. Mohon disimak dan dipahami dengan seksama. Terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian hubungan ilmu dakwah. Ilmu dakwah sebagai ilmu dalam pembentukan dan pengembangan serta penggunaan untuk kegiatan dakwah selalu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Selama ilmu dakwah berusaha mendapatkan pengertian-pengertian saja, ia termasuk dalam ilmu dakwah teoriknya yang lain. Demikian juga apabila kita ini sudah berusaha merancang jalan untuk mencapai tujuan hidup tertentu, maka jadilah ilmu praktika, dan selanjutnya apabila hendak direalisasikan dalam masyarakat maka memerlukan bantuan ilmu dakwah praktika. B. Kedua yaitu hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir dengan ilmu dakwah adalah dengan adanya mempelajari ilmu tafsir kita dapat mengetahui isi yang terkandung dalam Al-Quran dan lebih mudah untuk disampaikan kepada orang-orang. Bagi seorang dari sangat membutuhkan ilmu yang mana pada ilmu tersebut banyak terkandung beberapa percikan ilmu pengetahuan penting untuk menjadi bahan bicara seorang da'i dan untuk menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan seorang da'i. Kedua yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih dengan ilmu dakwah untuk menjelaskan tentang hukum-hukum syara akidah dalam hukum-hukum agama dan lainnya sebagai materi seorang dai menyampaikan dakwahnya di khalayak masyarakat dan media komunikasi. Ketiga yaitu ilmu tauhid. Hubungan ilmu tauhid dengan ilmu dakwah antara ilmu lain, keimanan, ketauhidan dan lain sebagainya. Keempat yaitu psikologi. Ilmu psikologi yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa, sehingga seorang dai perlu memotivasi tentang psikologi untuk mengetahui keadaan seorang pendengar sehingga nyaman dalam menyampaikan materi dan untuk mengetahui jenis dan sifat manusia yang dihadapinya. Kelima yaitu pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewaskan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Dalam pengajaran dan pelatihan itu juga termasuk tugas orang dai dalam masukkan akidah-akidah Islami ke dalam jiwa manusia. Ya, kita lanjut lagi. Yang keenam itu sejarah. Yaitu fakta-fakta dan bukti-bukti yang sahih memperolehkan manusia memperkaya pengetahuan supaya waktu sekarang dan akan datang menjadi cerah. Yang keenam yaitu konseling. Konseling yaitu agama amat menyentuh iman, takwa dan akhlak. Jika iman kuat maka ibadah akan lancar, termasuk berbuat baik terhadap sesama manusia karena telah terbentuk akhlak yang mulia. Hubungan ilmu dakwah dengan konseling yaitu dalam kita menangani klien memecahkan masalah, kita harus selalu menggunakan metode-metode dakwah. Dan selanjutnya yaitu ilmu komunikasi. Kegiatan dakwah adalah suatu kegiatan komunikasi di mana dai mengkomunikasikan pesan kepada mad'u, perorangan atau kelompok. Secara teknis dakwah adalah komunikasi antara dai dengan mad'u. Semua hukum yang berlaku dalam komunikasi berlaku juga dalam dakwah. Dakwah juga dapat melalui komunikasi seperti dakwah khitbah, tabligh akbar, media massa dan jaring sosial media.
Tadi kita sudah membahas dengan ilmu psikologi, dan ini ilmu psikologi lagi, yaitu psikologi adalah Islam yang dilihat dari pendekatan psikologis, substansi keilmuan, turunkan dari Al-Quran Sunnah. Demikian para ulama Islam dalam hal ini juga berkaitan dengan ilmu dakwah untuk kemudian dikaji, dianalisis, dan diteliti melalui pendekatan psikologis. Ilmu sosiologi sebagai ilmu sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang atau lain atau umum. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku, bangsa, dan negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, sosial. Hubungan dengan ilmu dakwah adalah saling membagikan informasi atau mensosialisasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat. Bersifat informasi, tidak bisa disangka lagi bahwa komunikasi sangat besar perannya dalam pembentukan kelompok masyarakat. Demikian pentingnya sehingga William Albick 1956 selaku pakar komunikasi menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari proses sosial. Jelasnya, Albick menyatakan bahwa communication is the fundamental of social process. Kiranya kita dapat menyimpulkan bahwa lahirnya kelompok dalam masyarakat adalah karena adanya komunikasi yang bermuara pada terbentuknya sistem sosial. Lanjut, bersifat yang mendidik, yaitu selain informasi, dakwah Islamiyah juga bisa bersifat mendidik. Pembentukan kepribadian umat manusia yang Islami. Pembentukan kepribadian dimaksud tidak terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah saja, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti masalah etika bersifat membimbing, yaitu selain bersifat informasi dan mendidik, dakwah Islamiyah juga bersifat membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk kepada manusia tentang kelemahan pemahamannya terhadap suatu, mengenal lemahnya manusia dalam memahami suatu masalah. Kesimpulannya yaitu ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara menyampaikan kepada orang atau sekelompok orang mengenai ajaran agama yang benar. Dalam perjalanannya, ilmu dakwah juga selalu beriringan dan menjalin hubungan dengan ilmu lain. Sebagai penunjang materi dan studi formalnya, aktivitas dakwah sebenarnya telah ada sejak adanya upaya menyampaikan dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dakwah sebagai ilmu dalam pembentukan dan pengembangan serta penggunaan untuk kegiatan dakwah selalu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Selama ilmu dakwah berusaha mendapatkan pengertian-pengertian saja, ia termasuk dalam ilmu dakwah teoretika yang lain. Demikian juga apabila kita ini sudah berusaha merancang jalan untuk mencapai tujuan hidup tertentu, maka jadilah ilmu praktika. Dan selanjutnya, apabila hendak direalisasikan dalam masyarakat, maka memerlukan yang namanya ilmu dakwah praktika. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Ya, itu saja dari saya presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.